Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Karena Engkau sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu, dan kami terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Bapa. Kami dipelihara sampai saat ini, tanggal 23 Desember 2021. Tinggal 8 hari kami menjalani bulan Desember Tuhan. Kami minta pimpinan-Mu ya Bapa, biar Roh Kudus tuntun hidup kami sampai kami berjumpa dengan Engkau di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin, Allah. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Tuntun hidupku Bapa di dalam firman-Mu, supaya ku tidak berdosa kepada Engkau. Amin, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin, haleluya. Ku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin, haleluya. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam Mazmur 19 ayat 127, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih dari emas, bahkan daripada emas tua. Peringatan-peringatan ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku
memegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin, haleluya. Kau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau, Tuhan. Kuduskan kami, Bapa, untuk baca firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi tuntunan dalam hidup kami. Firman-Mu pelita dalam hidup kami. Dan firman-Ku lakukan, Bapa, supaya hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Seturut dengan kehendak-Mu, Bapa. Ampuni segala dosa hamba. Ampuni dosa kami, Bapa. Sucikan kami oleh firman-Mu. Terima kasih. Biar kami menjalani hidup ini sesuai dengan titah-titah-Mu, sesuai dengan firman-Mu, sehingga hidupku menyenangkan hati Engkau. Segala puji, hormat, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Kamis pagi ini, tanggal 23 Desember 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tinggal 2 hari lagi kita memasuki tanggal 25 Desember. Karena semua anak-anak Tuhan pada tanggal 25 Desember kita sepakat untuk kita melaksanakan ibadah Natal sebagai ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan melalui kasih daripada Yesus Kristus, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha mulia, maha kuasa, maha segala-galanya. Dia cinta umat manusia di muka bumi, supaya Yesus yang turun ke di dalam dunia sebagai bayi yang kudus dan dibesarkan, dan akhirnya Dia rela mati di atas kayu salib sebagai bukti kasih Tuhan yang sempurna, supaya manusia bisa celik, hatinya bisa melihat, logikanya bisa melihat betapa cinta kasihnya Tuhan kepada umat manusia. Sehingga manusia yang harusnya punah, manusia yang harus hancur, menerima hukuman kekal, tapi sudah diambil alih oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga kutuk dosa, hukuman maut sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Supaya kita mengenal kebenaran, supaya kita mengenal kasih Tuhan, kita mengenal terang Tuhan, supaya kita tidak menjadi egois, supaya kita tidak berjalan di dalam kegelapan, tidak berjalan di dalam dosa, bukan menjadi hamba dosa, tapi hidup di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kebenaran yang sempurna bersama Tuhan. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan. Kelanjutan kita bersyukur kepada Tuhan. Kemarin kita baca kitab Rut pasal 1, sekarang kita Rut pasal 2. Karena Rut itu hanya 4 pasal, ya. Dan Rut ini indah sekali, merupakan suatu figur gereja Tuhan yang harus seperti Rut. Rut itu artinya dalam bahasa Ibrani persahabatan, bersahabat. Dan Rut ini orangnya friendly, bersahabat sekali. Artinya kita juga sama. Abraham disebut sahabat Allah, kita sama. Yesus bicara dalam Yohanes 15, kita disebut sahabat. Ya, kita menjadi sahabatnya Kristus. Kalau sahabat berarti sinkron, ya, paralel dengan jalan Tuhan. Mari kita kupas firman Tuhan, supaya kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku,
Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati kamu, Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkan kiranya aku menuntun dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarkan dahulu, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuanku. Lihat saja ke ladang yang sedang menyabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempat tempayan dan minumlah air yang dicodok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut, menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapatkan belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapatkan belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-Mu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkat itu ia boleh memungut, janganlah diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya diumutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira selai jelai banyaknya. Diangkatnya itu, lalu masuklah ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di manakah engkau memuncul dan di manakah engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja, katanya. Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahai orang di ladang lain. Ayat 23 terakhir. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Mari di sini kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta dan taat. Selalu saya tekankan di sini, supaya saya bersama Bapak Ibu sepakat. Mari kita cinta Tuhan Yesus. Kita setia kepada Tuhan dan kita mau taat seperti Rut ini, yang sudah saya bahas kemarin. Rut memiliki sifat, Rut artinya persahabatan. Berarti persahabatan itu jelas ini punya arti. Dan Rut itu sifatnya cocok dengan artinya.
yaitu mereka selalu bersahabat. Dasarnya sifat Rut diberkati Tuhan karena dia memiliki rasa cinta, dia memiliki kasih, dia memiliki kesetiaan dan ketaatan. Dan kalau kita lihat sini, Rut punya sifat juga kerja keras, Bapak ya. Ya, ini selalu perempuan ini kerja keras. Coba kalau kita baca di sini, Rut itu punya hatinya yang selalu dekat dengan Tuhan. Ya, saya tahu di sini, ya pasti hatinya baik, saudara. Karena hatinya baik, maka selalu Rut itu disertai Tuhan, mendapatkan belas kasihan. Ya, coba ini di ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut, menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan? Coba, Rut karena langkahnya Rut itu baik, hatinya baik. Maka setiap orang yang hati yang baik itu ada 3 yang tadi saya selalu terangkan. Dia punya sifat kasih, dia punya sifat setia, dan dia sifat punya ketaatan, kepatuhan. Itu miliki saudara. Ini Rut bagus sekali. Dari Rut lahirlah Yesus. Karena Yesus juga saya sudah terangkan, memiliki sifat cinta, memiliki sifat setia, dan memiliki sifat taat. Langkah orang yang memiliki hati bersih, pasti hidupnya diatur sama Tuhan. Pasti hatinya mendapatkan hoki, mendapatkan berkat, blessing, berjumpa dengan Boas. Setiap langkah kita tidak tahu loh, pada Rut ini orang Moab ya. Suku asing, tidak kenal ya. Orang yang kalau Moab itu bangsa Moab, orang yang tidak kenal Tuhan, bangsa yang hatinya tidak benar. Sama dengan hidup kita. Dulu kita orang yang tidak benar, tidak mengenal Tuhan, hidup di dalam kegelapan. Tapi mari kita memiliki sifat seperti Rut. Itu memiliki sifat cinta kasih. Dia memiliki kesetiaan. Dia memiliki ketaatan. Ini sifat yang bagus dari Rut. Rut itu baik daripada gereja Tuhan. Setiap kita adalah gereja Tuhan. Supaya kita memiliki juga sifat seperti apa yang dimiliki oleh Rut. Sehingga setiap langkah kehidupan kita, pasti Tuhan buka jalan. Rut ini tidak kenal sama Boas. Tetapi karena Rut memiliki modal hati yang baik, rasa cinta. Dia memiliki rasa taat dia kepada Naomi mertuanya. Hati baik itu menentukan, saudara. Ini penting. Kalau memiliki modal hati baik, ya, pasti Tuhan buka jalan. Karena Tuhan berkata di dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Coba saya mau baca. Amsal 4 ayat 23. Miliki, saudara. Di sini kita bisa belajar. Kalau kita sudah baca tadi, Rut langkah-langkahnya dia kerja keras sampai dia jumpa dengan Boas, sehingga mendapatkan belas kasihan dari Boas. Langkah-langkahnya jumpa dengan orang, dengan pemungut-pemungut tadi, perempuan yang jaga, pengerja-pengerja dari Boas. Baik semuanya. Karena apa? Modalnya Rut itu baik. Maka penting di kita punya memiliki modal hati harus baik. Jangan punya hati jahat, hati dendam, dengki, iri hati, suka-suka yang nggak benar, tersinggung. Terus artinya ada kayak tersinggung lihatnya. Kalau memang perbuatan ada orang yang keliru, ya kita memberikan nasihat. Tapi tidak boleh disimpan dendam, dengki, nggak boleh sudah. Terus kita paling penting di sini harus jaga hati. Seperti di Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 3, demikian firman Tuhan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ada 3 hal. Saya mau terangkan. Jaga hati, ada kewaspadaan, ada kehidupan. Hati kalau tidak dijaga, maka saya katakan sini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga dengan kewaspadaan artinya kita harus sungguh-sungguh pelihara hati yang baik, kewaspadaan. Kalau kita punya hati yang jahat, benci, dendam, dengki, iri hati, segala macam itu, mari kita kikis habis, kita buang dalam nama Yesus. Tidak boleh ada itu. Hati-hati yang iri hati, hati yang punya rencana jahat, kita buang dalam nama Yesus. Begitu kita ganti dengan hati baik seperti Rut, pantesan dia langkah-langkahnya diberkati Tuhan. Akhirnya kalau saudara lihat ketemu Boas, nanti kita lanjutkan di pasal yang ketiga. Begitu indah. Ini ibarat seorang perjalanan seorang anak Tuhan. Anak Tuhan yang benar harus seperti Rut ini. Langkah-langkahnya itu selalu ke arah jalan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Di situ terpancar kehidupan. Sehingga lahir dari kehidupan Rut. Nanti episode berikutnya kita pelajari. Yang penting kita tahu, supaya langkah hidup kita dalam setiap langkah perjalanan kita, mari sama-sama kita minta sama Tuhan. Tuhan, jadikan saya seperti Rut. Rut itu bangsa Moab loh. Artinya bangsa yang dulu tidak mengenal Tuhan. Kita dulu sama orang kafir, tidak mengenal Tuhan. Tapi hatinya modal baik, sehingga langkah kita diberkati Tuhan. Oleh itu mari kita firman Tuhan, kita pelihara jaga hati kita. Sehingga hati ini akan terpancar kehidupan. Isi dengan firman Tuhan. Saya kasih ayat terakhir. Ayub 22, ayat 22. Ini penting. Supaya hati bisa menjadi baik.
kalau hati ini diisi dengan firman Tuhan. Ayub 22 ayat 22 dengan firman Tuhan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Amin. Biar hati kita diisi dengan firman Tuhan. Kalau isi dengan firman Tuhan, dulu hati kita gelap, diisi dengan kebenaran. Gelap menjadi terang. Karena apa? Ada firman Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Menyenangkan hati Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan sesuai komitmen saya menyanyi pujian yang berkaitan dengan Christmas song, ya, lagu-lagu Natal, yaitu Oh Holy Night. Dan Tuhan memberkati kita semua. Oh Holy Night, the star I brightly shining, it is the night of the dear Savior's birth. Only the world, it's in an air of pining, till our fear and the soul felt its worth. A thrill of hope, the very soul rejoices, for wonder breaks a new of glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh night divine. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita melaksanakan ibadah Natal di gereja kita masing-masing mulai tanggal 23, 24, 25, dan kita semua berjalan di jalan Tuhan. Dan ingat, seperti langkah-langkahnya Rut, hatinya baik, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang setia dan taat. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Natal. Tuhan bersama kita. Immanuel.